Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kembali bersama dengan saya di tahun yang baru, tahun 2026. Dan pastikan di tahun yang baru ini Tuhan akan melimpahkan berkat-berkat yang baru, kesehatan yang baru, sukacita yang baru yang datang dari Tuhan. Hari ini saudara, kembali kita akan sharing tentang firman Tuhan, dan saya mengambil dari Injil Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27. Demikian kata firman Tuhan. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saudara, cerita ini bercerita tentang ketika murid-murid Yesus berada dalam sebuah perahu dalam perjalanan menuju ke seberang, saudara. Nah, mereka sedang enak-enaknya duduk santai menikmati perjalanannya dengan angin sepoi-sepoi, saudara ya. Dan hal ini, saudara, kejadian ini terjadi pada saat jam 3 pagi atau jam 3 petang. Dan kita bisa membayangkan, saudara, jam-jam itu pastinya gelap suasananya ya saudara ya. Nah saudara, sedang asik-asiknya murid-murid Yesus duduk santai menikmati perjalanan, tiba-tiba saudara, sekonyong-konyong datanglah angin sakal, angin yang sangat kencang menerpa perahu Yesus, saudara ya. Dan pada waktu itu perahu Yesus menjadi oleng, menjadi terombang-ambing di tengah-tengah laut. Dan tentunya murid-murid Yesus menjadi ketakutan. Mereka panik, mereka khawatir. Karena keadaan kapalnya, jalannya sudah nggak stabil lagi saudara. Tetapi terombang-ambing di tengah-tengah laut dengan angin yang begitu kencangnya menerpa perahu murid-murid Yesus saudara. Dan sedang mereka merasa ketakutan saudara. Tiba-tiba Yesus berjalan di atas air menghampiri perahu murid-murid Yesus. Dan pada saat itu, murid-murid Yesus semakin takut. Mereka kaget, saudara. Mereka pikir ini adalah hantu karena berjalan di atas air, saudara. Saking takutnya mereka dalam kondisi perahu yang terombang-ambing, saudara, sehingga pada waktu Yesus menghampiri perahu mereka, pikiran mereka jadi negatif, saudara. Pikirannya kacau, tambah kacau. Ini pasti hantu. Sehingga mereka berteriak, saudara ya, "Itu hantu," katanya saudara. Saking takutnya. Jadi mereka itu merasa ketakutan yang luar biasa. Dan porsinya double ketakutannya saudara ya. Perahunya terombang-ambing dengan angin yang begitu kencangnya. Kemudian yang kedua, Yesus berjalan di atas air menghampiri mereka. Sehingga negatiflah pemikiran mereka. Dan apa yang terjadi saudara, mereka berteriak, "Itu hantu." Dan dalam pikiran mereka, murid-murid Yesus tidak pernah membayangkan bahwa Yesus akan menghampiri atau berjalan di atas air menghampiri mereka saudara. Mereka lupa, saking paniknya mereka lupa bahwa Yesus itu mampu melakukan mujizat-mujizat. Padahal sebelum mereka naik dalam perahu itu saudara, sore harinya Alkitab menceritakan baru saja Yesus membuat mujizat 5 roti dan 2 ikan untuk makan 5.000 laki-laki, belum perempuan dan belum anak-anak. Mereka saking paniknya murid-murid Yesus lupa saudara. Sehingga pada saat itu murid-murid Yesus mengira bahwa itu hantu. Nah saudara, kita mau belajar dari ayat ini saudara, dari cerita murid-murid Yesus ini. Saat ini saudara dan saya ada di awal tahun, di awal tahun bulan Januari saudara ya. Kita nggak tahu saudara apa yang akan terjadi ke depannya. Kita nggak tahu saudara apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita, dalam usaha kita ya, dalam studi kita, dalam karir kita tidak pernah tahu. Dan itu kadang-kadang saudara membuat kita seperti murid-murid Yesus.
belum apa-apa sudah ketakutan. Apalagi beberapa hari ini atau beberapa minggu ini saudara, banyak berita yang menceritakan, yang mengabarkan bahwa keadaannya semakin buruk dalam perekonomian ini saudara ya. Nah, orang-orang yang mempunyai usaha, mungkin maaf saudara ya, mungkin usaha yang kecil-kecilan, takut ya, takut sekali, khawatir sekali, takut kalau nanti usahanya semakin merosot dan nggak bisa lagi berusaha. Kemudian usaha orang-orang yang berusaha kelas menengah pun merasa takut. Bahkan orang-orang yang mempunyai usaha yang sudah besar, memiliki perusahaan, itu pun takut. Jangan-jangan, karena berita-berita yang tidak mengenakan yang kita dengar saudara. Kemudian untuk karyawan-karyawan pun merasa takut. Jangan-jangan nanti yang saya kerja ini perusahaannya tutup atau merampingkan karyawan, PHK karyawan banyak. Mereka takut saudara, ketakutan, semuanya ketakutan. Dan saudara, seperti murid-murid Yesus, belum tentu itu terjadi. Hanya berita yang simpang siur yang kita dengar saudara. Kita mau belajar hari ini saudara, dengan pikiran kita saudara ya, jangan kita mempunyai pemikiran yang negatif seperti murid Yesus. Karena mereka takut, akhirnya pikirannya negatif, itu hantu. Padahal itu Yesus yang akan menolong kepada murid-murid Yesus pada saat itu. Kita pun kadang-kadang demikian saudara, dengan keadaan kita yang saat ini seolah-olah tidak menjanjikan apa-apa, seolah-olah kedepannya akan membuat kehidupan kita semakin merosot atau usaha kita semakin merosot, tidak ada kemajuan. Kadang-kadang merasa khawatir dan merasa takut. Karena sudah takut, khawatir karena berita-berita yang simpang siur, akhirnya kita memiliki pemikiran yang negatif seperti murid-murid Yesus. Nah, kita mau belajar juga saudara, janganlah kita memiliki pemikiran yang negatif. Tetapi apa kata Tuhan? Tenanglah, aku ini, jangan takut, kata Tuhan ya. Biar kita mau tenang saudara, hati kita mau tenang. Dan tenang itu saudara artinya apa? Tenang itu artinya tidak gelisah, damai, pikiran dan perasaan yang stabil ya, tidak terpengaruh emosi yang negatif. Itu tenang saudara. Orang yang memiliki pemikiran yang kacau, yang negatif, yang khawatir, pasti tidak akan bisa memikir dengan tenang saudara, berpikir dengan tenang. Kalau kita melihat anak-anak di sekolah sedang ujian, di depan itu tembok atau pintu kelas tertulis harap tenang, ada ujian. Jadi tenang itu sangat penting saudara. Ketenangan dalam pikiran dan hati kita itu sangatlah penting. Supaya apa? Supaya kita bisa berpikir positif. Dan ini saudara, Tuhan berjanji, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ya saudara ya, biar kita mau tenang. Tadi yang saya katakan, kalau kita tenang itu tidak terpengaruh dengan emosi yang negatif. Kalau kita tenang itu kita bisa memiliki pemikiran yang positif. Di dalam Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10, di sana dikatakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku, kata Yesus, yang membawa kemenangan. Saudara, kalau Tuhan berjanji itu selalu ditepati saudara ya. Kata Yesus, kata Tuhan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Biar kita mau memiliki pikiran yang tenang. Jangan lagi kita takut. Apapun usaha kita, apapun pekerjaan kita saudara ya. Biar kita mau berjalan di tahun 2026 ini dengan pikiran yang tenang, hati yang damai. Ya, saudara, ada ilustrasi lama saudara ya. Di sebuah pertunjukan sirkus, ada seorang pria dengan sebuah tali saudara ya,
pria ini pemain sirkus berjalan, saudara. Berjalan dengan sepeda tapi hanya roda satu, saudara. Nah, kemudian di situ ada seorang anak kecil, laki-laki. Tiba-tiba pria ini mengajak anak kecil tadi yang sedang melihat itu digendong, ditaruh di sini. Kemudian pemain sirkus ini berjalan, saudara, ya, dengan sepeda yang satu roda itu menyeberangi tali tadi, saudara, dari ujung sana sampai ujung sana. Itu berjalan sampai di tujuan dengan baik, tidak jatuh sama sekali. Dan anak yang digendong tadi tersenyum-senyum, merasa tenang. Kemudian ada seorang penonton yang tanya kepada anak yang kecil ini, "Dek, tadi kok kamu berani duduk di gendongan itu pemain sirkus? Kok kamu nggak takut kalau jatuh sepedanya lalu jatuh ke bawah, terjadi kecelakaan? Kenapa kamu malah tertawa-tertawa, tersenyum-tersenyum, kelihatannya wajah kamu gembira? Kenapa kamu begitu tenangnya? Kamu nggak takut?" Lalu si anak kecil ini menjawab, "Aku nggak takut, karena itu bapakku." Saudara ya, karena itu ayahku, karena itu papaku. Ada anak ini jadi merasa tenang, percaya 100% di gendongan bapaknya, dia nggak akan jatuh. Naik sepeda yang roda satu di atas tali yang kecil, percaya sepenuhnya dengan kemampuan ayahnya, dengan kemampuan bapaknya ini, saudara. Nah, begitu juga dengan saudara dan saya. Mari kita akan menjalani tahun 2026 ini dengan hati yang benar-benar berserah kepada Tuhan. Jangan lagi kita merasa takut, jangan lagi kita memiliki pikiran-pikiran yang negatif, tetapi kita memiliki pikiran yang tenang. Kalau pikiran kita tenang, saudara, maka hati kita itu damai, hati kita tentram. Kalau pikiran kita tenang, maka kita bisa berkata, "Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku." Saudara, biarlah hati kita tetap tenang, pikiran kita tetap tenang. Semua yang ada dalam hidup kita, pekerjaan, usaha, karir kita, studi kita, semuanya serahkan kepada Tuhan, supaya kita memiliki pikiran yang tenang, hati yang damai, karena di dalam Tuhan selalu ada kemenangan dan kemenangan. Terima kasih saudara sudah menonton video saya, dan sampai berjumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.